nggak usah keluar negeri 5 tahun kalau perlu. Nah, pusing kan yang biasanya nyolong anggaran untuk pelesiran ke luar negeri? Presiden Prabowo juga menyindir pihak yang selama ini menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok dinas. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Akhir-akhir ini, para pejabat di kementerian dan lembaga tengah meradak. Mereka sedang dipaksa untuk berpikir keras menyikapi efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Celaka ini, gak bisa bebas pelestarian lagi dong pakai duit negara. Mungkin itu yang terbersit di pikiran para pejabat yang sering nyolong duit negara untuk plesir ke luar negeri. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kebijakan efisiensi anggaran ditujukan untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutan di acara Kongres ke-18 Muslimat NU di Jatim International Expo Convention and Exhibition. Prabowo ingin melakukan penghematan. Ia ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dipangkas. Pengeluaran-pengeluaran yang mubadir, pengeluaran-pengeluaran yang untuk alasan nyolong dihentikan, dibersihkan. Itu maunya Presiden. Sejumlah pengeluaran yang dipangkas, yakni perjalanan dinas ke luar negeri. Nggak usah keluar negeri 5 tahun kalau perlu. Nah, pusing kan yang biasanya nyolong anggaran untuk pelesiran ke luar negeri? Presiden Prabowo juga menyindir pihak yang selama ini menggunakan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dengan kedok dinas. Presiden ingin kementerian atau lembaga berhemat untuk hal-hal yang tidak perlu. Ada beberapa yang digarisbawahi oleh Presiden, dan itu boleh dinas ke luar negeri. Misal, tugas negara, tugas belajar. Nah, yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh adalah jalan-jalan pakai uang negara. Nah, itu yang nggak boleh. Sayangnya, semangat Presiden untuk menyelamatkan anggaran dari pencolongan-pencolongan itu mendapat penolakan dari raja-raja kecil. Ini Presiden gamblang menyebut bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, kata Presiden, keputusan penghematan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat luas. Di antaranya untuk memberi makan anak-anak serta memperbaiki sekolah. Presiden mengungkapkan dengan sangat tegas dan keras. Saya kutip pernyataan Presiden. Ada yang melawan Presiden. Ada. Dari birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Prabowo menegaskan penghematan anggaran negara itu akan digunakan untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. Ia juga bertekad untuk memperbaiki sejumlah sekolah. Menurut Presiden, Indonesia punya 330.000 sekolah yang butuh diperbaiki. Sedangkan anggarannya hanya cukup untuk 20.000 sekolah. Artinya ada 310.000 sekolah yang tidak mendapat anggaran untuk perbaikan. Ayo, mau pilih mana? Pelesiran ke luar negeri atau memperbaiki sekolah? Ya kalau kami-kami yang masyarakat di bawah pasti inginnya makan bergizi gratis jalan, sekolah layak. Itu daripada dibuat ke luar negeri, nggak jelas juga kan? Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBN 2005. Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar 306,69 triliun. Rinciannya, 256,1 triliun dari belanja kementerian lembaga,
dan 50,59 triliun dari dana transfer ke daerah. Kepala Center of Macroeconomics and Finance, Indef, Rizal Taufikur Rahman, mendorong agar Presiden Prabowo Subianto selektif memangkas anggaran belanja. Karena efisiensi secara besar-besaran akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur, pangan, dan lainnya. Nah, imbasnya produktivitas pembangunan negara akan turun. Dan hal itu akan berimplikasi pada perekonomian nasional. Menurut Rizal, efisiensi anggaran tidak untuk kegiatan konsumtif semata. Pemerintah juga perlu realokasi anggaran untuk belanja yang produktif, seperti pengembangan industri dan hilirisasi berbasis teknologi dan sumber daya ekonomi yang inklusif. Senada, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB Universitas Gadjah Mada, Ahmad Akbar Susanto, berpandangan bahwa pemotongan anggaran, terutama yang dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, kesehatan, bakal menghambat pertumbuhan ekonomi serta mengganggu iklim usaha. Selain dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan ekonomi, pemangkasan anggaran juga diperkirakan berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan dikhawatirkan terdampak. Jika pemotongan anggaran terlalu agresif, maka daya beli masyarakat akan menurun. Pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi. Tentu nggak mau kan? Targetnya 8%, malah ada efisiensi anggaran, nanti mundur lagi. Kan nggak sih? Oleh sebab itu, perlu diingatkan bahwa pemerintah wajib melakukan efisiensi anggaran dengan cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang. Kuncinya ada di pemerintah. Efisiensi anggaran pasti berdampak. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai. Ia mengungkapkan bahwa gaji pegawai di instansinya hanya cukup hingga bulan Oktober 2025. Artinya masih ada beberapa bulan yang belum tercover jika mengandalkan hanya APBN yang saat ini sudah dialokasikan. Kondisi itu, kata dia, imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi Amzulian memastikan KY sebagai lembaga yudikatif akan mengikuti kebijakan negara terkait dengan efisiensi tersebut. Namun ia tak menampik bahwa hal itu mengganggu operasional KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahkan dirinya mendapat kabar anggaran untuk bensin kendaraan ditiadakan dan akan menggunakan uang pribadi. Saya membayangkan ketika anggaran perjalanan, anggaran operasional mobil dinas ditiadakan, ayo naik transportasi umum biar kayak di luar negeri, kan keren. Jadi nggak cuma pelesiran ke luar negeri, tapi kebiasaan yang baik dari luar negeri dibawa ke sini. Naik transportasi umum. Anggaran KY dipangkas sebesar 54% dari 184 miliar pada tahun 2025. Selain berdampak terhadap operasional, pemangkasan anggaran juga berdampak pada seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang membutuhkan anggaran sekitar 4 hingga 5 miliar. Amzulian mengaku telah menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas lebih lanjut terkait anggaran untuk KY. Ia berharap KY mendapat tambahan anggaran 184 miliar seperti pagu anggaran sebelumnya. Namun di sisi lain, ia juga tak bisa berbuat banyak ketika pemerintah memutuskan soal efisiensi anggaran. Sepertinya kementerian atau lembaga lain juga akan seperti itu. Ditambah lagi, Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo, mengungkapkan seluruh anggaran ibu kota negara IKN Nusantara diblokir menyusul kebijakan untuk efisiensi anggaran
di pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut saat ini progres pembangunan fisik IKN Nusantara telah mencapai 87,9% per akhir Desember 2024. Artinya di tahun 2025 ketika tidak ada alokasi anggaran, ya setidaknya sudah bisa dilihat lah bangunan fisiknya. Wong 80, hampir 90%. Setiap kebijakan selalu memiliki pro dan kontra. Kebijakan efisiensi anggaran meskipun dinilai bisa menyelamatkan anggaran dari alokasi yang tidak penting seperti jalan-jalan ke luar negeri, ternyata juga mempunyai sisi lain. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah berpendapat efisiensi pemerintah seharusnya lebih ditujukan pada tata kelola anggaran. Maksudnya, ya, ia berpendapat efisiensi yang diwujudkan dalam kebijakan memotong anggaran justru mengakibatkan roda pemerintahan terhambat. Menurutnya, efisiensi itu lebih baik menyasar pada struktur kementerian yang semakin obesitas. Logikanya sederhana. Lah kok ngomongin soal efisiensi anggaran? Padahal struktur kementerian saat ini semakin obesitas, semakin gemuk. Ada beberapa kementerian dan lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kalau ngomongin menurut Deddy, jadi lebih baik anggaran negara sebaiknya difokuskan pada pos-pos yang memang potensial dan krusial. Kebijakan penghematan yang dilakukan saat ini dinilai tidak proporsional dan justru menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki peta jalan yang jelas terkait efisiensi. Menurut Deddy, jika cara semacam ini tetap dilangsungkan, ya negara ini berpotensi mengalami kemacetan kerja, alih-alih berhemat. Deddy menjelaskan, di banyak negara penghematan anggaran dilakukan dengan memotong jumlah lembaga atau aparatur sipil negara. Lah di Indonesia dilakukan dengan memotong anggaran. Beda kan? Nah, dengan memotong jumlah lembaga dan ASN, maka anggaran akan bisa lebih difokuskan pada bidang-bidang yang benar-benar diperlukan. Apapun itu, mari kita ikut apa kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia mendorong semua pihak untuk melakukan konsolidasi dalam menyikapi pengetatan atau efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Beliau mengakui bahwa ini adalah tantangan yang sangat berat. Tapi, kata Sri Sultan, jangan bersedih. Mari bersama-sama membuka ruang kesempatan dengan melakukan konsolidasi. Sekali lagi, jangan bersedih.